Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi ini dalam rangka untuk menindaklanjuti kegiatan PKG saya yang sudah masuk dalam tahap KBS, yaitu Komunitas Belajar Sekolah. Jadi di sini saya sebagai guru olahraga ditugaskan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu terkait program yang akan saya jalankan bersama Bapak Ibu guru di SDN Solo 1. Seperti apa programnya? Mari kita simak sekarang ya. Di sini saya mengambil judul Saburaga, yaitu Sabtu Buga dengan olahraga. Yaitu materinya saya mengambil voli mini. Jadi di sini kenapa saya mengambil Saburaga? Yang melatar belakanginya yaitu saya mengambil produk yaitu SEM. SEM itu apa? Sport Education Model. Jadi di sini nanti SEM itu adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman yang nyata. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa dengan memberikan ruang, mengakomodir, serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan. SEM yang dilaksanakan di SDN Solo 1 yaitu berupa turnamen bola voli mini dalam kegiatan Saburaga antara kelas 5 dan 6. Sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar di SDN Solo 1, dan hasilnya adalah identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Jadi di sini saya sudah mengidentifikasi aset-aset apa yang ada di sekolah, sehingga nanti produknya yaitu SEM berupa bola voli mini yang meliputi mempunyai ada aset manusianya, yaitu ada kepala sekolah, guru, dan siswanya. Aset sarana prasarannya yaitu ada halaman dan bola voli, netnya sudah ada semuanya. Jadi di sini SEM itu harus sesuai dengan keadaan kondisi sekolah. Tidak boleh memaksakan, tidak boleh menambahi, dan tidak boleh menguranginya. Tujuannya apa? Yaitu program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Tujuan utamanya dari kegiatan Saburaga ini untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan dari peserta didik, meningkatkan motivasi dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan mengajar. Jadi SEM di sini itu nanti turnamen bola voli mini itu yang mengadakan siswanya sendiri, mulai dari kepanitiaannya, mulai dari sarana prasarananya, mulai dari alat-alatnya, mulai dari dokumentasinya, semua nanti yang menyiapkan itu murid-muridnya sendiri. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru di sini hanya sebagai fasilitator dan sebagai pemberi masukan apabila ada yang kurang tepat. Dan capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya yaitu yang pertama tujuannya peningkatan aktivitas peserta didik. Jadi kita dituntut agar peserta didik di SDN Solo 1 itu aktif, karena dalam metode pembelajaran sekarang semua berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi di sini nanti kepemimpinan dan tanggung jawab dari siswa itu sendiri yang akan ditingkatkan melalui SEM, karena event itu sendiri yang bertanggung jawab dan yang memimpin event tersebut juga adalah siswa-siswi itu sendiri. Langkahnya yaitu pengelola
pengelolaan musim, yang kedua penyiapan pertandingan, yang ketiga puncak pertandingan, yang keempat pencatatan pertandingan, yang kelima festival akhir pertandingan, dan yang keenam evaluasi dan refleksi. Perannya yaitu di sini peran dari siswa itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai panitia, yang kedua sebagai peserta, yang kedua sebagai ketiga pelatih, keempat wasit, kelima supporter, dan yang keenam dokumentasi. Jadi keenam peran ini nanti yang melanjutkan semua adalah siswa-siswinya. Bapak Ibu guru di sini hanya sebagai fasilitator dan pengamat. Lini masa ini jangka waktunya pelaksananya yaitu tanggal 25 Januari tahun 2025. Jadi event ini masih dalam tahap inisiasi, belum sampai tahap implementasi. Jadi struktur program mitra, program yang dibuat ini merupakan kokurikuler, bukan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler ya. Terus peserta didik yang terlibat di sini yaitu kelas 5 dan 6. Kenapa kok kelas 1 sampai kelas 4 tidak dilibatkan? Karena di sini yang bisa diajak bekerja sama, diajak berkomunikasi itu lebih ke kelas atas atau yang fase C. Fase C itu kelas 5-6 ini sudah bisa diberikan tanggung jawab dan diajak komunikasi. Penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar yang terdiri dari guru PJOK dan beberapa guru kelas serta guru mapel lainnya. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lain dari peserta didik. Kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu di SD Solo 1 terdiri dari 1 kepala sekolah, guru berjumlah 11 orang, 2 orang yaitu guru penggerak, tenaga kependidikannya ada 3 orang. Peserta didik di SD Solo 1 berjumlah 243. Sarananya ada halaman sekolah, alat-alat yang dimiliki untuk kegiatannya nanti yaitu seperti pengeras suara dan perlengkapan foni. Terus yang kelima ada memiliki jaringan internet digunakan untuk mengupload kegiatan yang ada di SDN Solo 1. Yang keenam yaitu mendapatkan dana dari BOSP. Terus ada di rencana evaluasinya. Evaluasi tujuan pembelajarannya di sini wawancara guru dengan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Jadi di sini nanti siswa juga melakukan wawancara kepada guru dan beberapa peserta yang tadinya menjadi panitia, yang menjadi wasit, menjadi pemain, semua diwawancarai oleh siswa temannya sendiri. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, umpan balik dari peserta didik yang dituliskan di post-it. Yang ketiga, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Jadi di sini juga siswa menanyakan kepada guru secara acak tentang pelaksanaan dan pengelolaan SEM event bola mini tersebut. Terus evaluasi kerja tim, nanti ada refleksi dari guru dan peserta didiknya, evaluasi penerapan konsep fair play, catatan dari perlombaan murid, terus ada evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu melalui catatan observasi guru, pengembangan perbaikan dan perubahan melalui catatan rencana tindak lanjut. Di sini ketika melaksanakan SEM di SDN Solo 1 terkait bola voli mini, tetap ada tantangan yang kita hadapi, tapi semua tantangan itu pasti ada solusinya. Tantangan yang pertama yaitu biasanya pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena event ini hanya dilaksanakan saat hari Sabtu, jadi pengelolaan waktu dari siswa itu sendiri sangat padat dan terbatas. Makanya ketika siswa berkomunikasi dengan guru,
mencari solusinya ditemukan, yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Jadi sebelum hari H kalau bisa semua rundown itu sudah jadi. Jadi ketika hari H pelaksanaan itu semuanya berjalan sesuai rencana, tidak ada molornya dan selesai tepat waktu. Yang kedua, musim penghujan dan lapangan outdoor. Karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, kita juga tidak tahu hujan itu datang kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Itu kita harus mencari solusinya, yaitu menunda pertandingan di esok harinya. Semoga esok harinya juga tidak hujan dan pertandingan bisa terlaksanakan hingga selesai. Ya, dari penutupnya yaitu semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan SEM di sini untuk siswa itu sendiri yaitu memberi pengalaman ya. Jadi memberi pengalaman dari siswa, yaitu ketika terjun di masyarakat nanti itu siswa sudah paham dan sudah pernah melakukan tentang cara pengelolaan manajemen mengadakan sebuah kompetisi. Jadi entah itu nanti siswa sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai peserta, sebagai dokumentasi, semuanya pernah mengalami. Jadi di sini guru memfasilitasi untuk memberikan pengalaman terhadap siswa, karena kembali lagi pembelajaran yang ditetapkan sekarang itu berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu Guru. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, apakah sudah jelas atau belas gitu? Ya, Bu Ida, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Tadi sudah dijelaskan bahwa tantangan yang ada di sini adalah tentang waktu dan musim. Terus tantangan apa yang merupakan tantangan juga saya kira bagaimana menunjukkan seluruh siswa kelas 4 ini untuk bisa senang berolahraga di luar, karena semua anak tingkat minat dan bakatnya begitu. Oke, terima kasih. Jadi di sini kenapa kita mengambil bola voli ini? SEM itu kita kembalikan kepada siswa lagi. Jadi SEM itu tujuannya, kenapa kok kita mengambil bola voli mini? Karena itu adalah pilihan siswa itu sendiri. Jadi guru di sini tidak mengharuskan bola voli mini, tapi karena itu choice dari siswa itu sendiri dan voice dari siswa itu sendiri. Dan yang ketiga ada leadership. Jadi di sini nanti siswa yang menentukan sendiri, yang memimpin jalannya kompetisi itu sendiri. Jadi kenapa kok sampai bola voli mini yang keluar? Karena itu adalah pilihan siswa sendiri. Padahal di sini nanti ada manfaat untuk guru, yaitu guru akhirnya tahu seperti apa sih bola voli mini yang diingat oleh siswa, sehingga kedepannya pengajaran seperti apa yang bisa kita sampaikan ke siswa sehingga siswa itu antusias. Kadang kita kalau mengajar bola voli mini hanya yang konvensional seperti passing, lari, itu aja mungkin siswa bosan. Tapi kalau dibikin event seperti ini, mungkin siswa akan lebih tertarik dan menumbuhkan semangat dan bakat dari siswa itu sendiri. Mungkin itu beda yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja. Ada teman-teman lagi ada yang disampaikan? Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Saya akhiri kalau gitu presentasi saya tentang rencana tindak lanjut dari
KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Semoga di sini KBS yang kami inisiasi bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.